Oke, jadi ini namanya DRR yang ada di sistem VHP kita setiap harinya. Diupdate terus berdasarkan dari net audit yang dikelompokkan revenue-nya berdasarkan departemen masing-masing, ya kan? Jadi dari keterangan di sini, menurutmu setiap pagi kita bikin DRR report itu untuk apa? Untuk mengetahui pemasukan kita setiap harinya. Pemasukan kita setiap harinya, Iya. revenue-nya. Iya. Oke. Terus menurutmu yang ada di sini itu kita melihatnya dari mana? Dari total keseluruhan revenue semua departemen di hotel net revenue ya, di di hotel net revenue gitu. Oke, setelah kita buka dari sistem PSP, terus lanjut kemana? Dari sistem PSP kita ke add program, setelah itu di run FO Excel ini, habis itu dari revenue report 2, habis itu tekan OK. Setelah itu nanti akan diarahkan ke sini langsung, ke Excel langsung. Ya, ke Excel yang itu Ya, reportnya kita. Nah, jadi Excel yang report itu kita sudah ada formatnya, dan setiap kolom ini sudah ada rumusnya masing-masing ya, kecuali yang dari revenue room sama breakfast sama sky lounge. Kenapa? Karena ini nggak terbagi lagi dalam revenue yang lain gitu, untuk room, breakfast dan sky lounge. Kalau untuk yang banquet itu masih terbagi lagi, makanku juga, room service juga, miscellaneous juga. Oke, langkah-langkahnya seperti gimana deh Dian? untuk yang pertama kita ambil dari hotel net revenue yang actual, kita tulis di pinggir, setelah itu disalin setelahnya. Dipindah bagian sini buat persamaan hasil nanti. Untuk mencocokkan pencocokannya. balance-nya ya. Iya. Oke. Setelah itu di sini kita ambil yang room dulu. Dikarenakan room ini nggak pecah, jadi kita langsung ke total room revenue yang aktual juga. Ditulis seperti tadi dan salin. Oke. Yang breakfast dan yang banquet ini kalau kosong berarti tidak usah, langsung ke resto makanku resto, ambil yang betul sama yang di beverage makanku. Jadi untuk makanku itu nama restonya kita. Jadinya ambil yang revenue dari foodnya dan beverage-nya. Ya. Setelah itu dari food dan Dari makanku yang food dan yang beverage dijumlahkan. Setelah itu hasilnya disalin dan di sini. Itu langkah yang sama buat yang sky lounge. Ambil yang sky lounge. Beverage setelah itu seperti tadi, sky lounge food dan sky lounge beverage dijumlahkan dan disalin. Lanjut ke room service. Room service-nya
situ dijumlahkan juga. Yang terakhir adalah minus, itu dari minibar food, minibar beverage. Minibar food dan minibar beverage di sini kan kosong ya, jadi nggak usah dimasukin. Langsung ke revenue laundry. Sama yang total miscellaneous income. Total miscellaneous income. Kenapa ambil yang di kolom total? Karena di revenue total other operator department ini terdiri dari revenue transportation, telepon, business center, staff, miscellaneous dan discount other revenue. Jadi ada revenue spa and visit di situ yang kita ambil untuk masuk ke kolom yang total miscellaneous income. Oke, terus kita jumlahkan. Dijumlahkan dari laundry sama total miscellaneous income. Setelah itu ini disalin juga, dipindah di sini. Ini disamakan sama atau tidak. Jika beda dalam satu angka bisa ditambahkan satu angka di Random ya. Kalau untuk selisih satu angka aja itu tidak ngaruh, anggap aja karena dari keeroran sistemnya. Kita ambil yang ini tambah satu angka jadi balance. Sehingga menjadi balance gitu. Dek Dian tahu nggak itu kolom dari actual, budget, dan variance? Budget itu kolom yang angka-angka apa, variance yang angka-angka apa? Nggak tahu. Oke, aku kasih tahu di sini ya. Budget itu adalah yang kita budgetkan per ini tadi, per revenue tadi, dan disesuaikan sama revenue dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Sedangkan variance itu selisihnya. Jadi misalnya nih budgetnya kita 74 juta untuk room. Actualnya kita kan ini revenue per hari ini. Nah, jadi biar tahu ketertinggalannya untuk mengejar ke angka budget itu ditulis di kolom yang variance. Nah, jadi untuk revenue room untuk menuju angka di budget kita masih kurang di 15.131.052. Nanti kalau sudah terpenuhi ke revenue yang ke budget itu otomatis di sini nanti nggak minus lagi. Oh iya. Berarti kan yang budget ini kita ganti tanggal, pakai tanggal yang kemarin, tanggal 4. Tanggal yang kemarin. Karena kita merekapnya tentang update-nya tentang per hari. Dan untuk yang tanggal hari ini berarti nunggu besok. Ya, nunggu besok untuk running yang nanti malam. Oke, terus ini ke kolom yang business confirm itu diisinya untuk apa dia? Ini kalau kita ada event, misalnya event seperti contohnya ini dari Unipad. Di sini kita mencantumkan tanggal, terus yang pengada event, nama event, habis itu berapa pack dan harga satu packnya berapa dan jumlah packnya nanti dikalikan di bagian sini. Untuk ini di kolom yang dekat packnya itu hitungan harinya untuk berapa hari eventnya. Oke. Sedangkan total grossnya ini dari hitungan eventnya. Oke. Setelah itu kita ganti yang sisa hari. Sisa hari dihitung dari tanggal kemarin, berarti 27 hari dalam satu bulan. Setelah itu kita cari ini di VXP, di FO, dan di statistik forecast room production, all di bagian lodging paling bawah 2 dan 4.
Sudah. Nah, jadi kalau ini sudah diperbaruin dan kita combine sama yang total revenue, otomatis untuk forecast estimasi itu langsung muncul di kolomnya tuh. Iya, di kolom merah estimasi revenue. Jadi itu namanya forecast estimasi revenue untuk akhir bulan ini. Itu. Jadi dari revenue all sama revenue yang event dijadikan satu untuk menentukan berapa forecast revenue-nya. Gitu ya. Dari kolom ini kamu ada yang belum paham mungkin? Untuk ini sudah paham? Sudah paham. Maaf. Oke, kita ditutup Di sana dulu ya. Iya, di sini Bisa dulu. dulu deh. Save. Jadi setiap harinya Dian bikin DRR report, terus di share di grup, itu dibacakan di morning briefing daily. Kamu belum nyambungin WA. Iya, itu tidak apa, nggak usah diituin. Kan masukin WA nggak masuk ke ujian ya toh. Enggak. Oke, setiap kali mau ada event yang akan diadakan di Java Lotus di hotel sini, itu tugasnya salah admin kan bikin BIO. Menurut Dian, BIO itu apa? Surat pemberitahuan untuk event yang akan datang. Surat pemberitahuan kurang tepat sih. Atau tujuannya deh? Tujuannya tuh ngasih tahu ke departemen kalau bakal ada event dan harus disiapkan. Oh, ya. Jadi lebih enaknya kita gabung aja ya. BIO itu adalah internal memorandum yang tim sales buat untuk menyampaikan ke departemen lain tentang kebutuhannya sesuai segmen itu. Jadi misalnya kita butuhnya di engineering, berarti di BO ditulis butuhnya berapa LCD collector, berapa mic wireless, dan sound systemnya gitu. Terus yang paling penting di BO itu tentang kebutuhannya di banquet dan kitchen gitu. Itu yang paling penting karena kan dari detail tamu itu kan kirim ke tim sales itu berupa menu makanan yang dia pilih, itu berarti kita harus nulisnya sama persis dengan yang tamu minta beserta jam mulai acara, jam keluarnya makanan, dan permintaan seperti layout itu setup meja kursi. Oke, ini kan BO salah satu aktivitas sales admin yang sering dibuat. Tolong aku ditunjukkan caranya bikin BO semisal untuk eventnya Unipar di tanggal 5 Maret ini. Jadi kan untuk BO itu udah ada template-nya, kita hanya butuh buka beberapa file BO dan mengganti teksnya. Di event ini kita ngasih nama eventnya. Kalau kita nggak tahu itu bisa diganti dengan meeting dan nama company name. Seperti contohnya meeting Unipar. Di company name kita beri nama Unipar. Setelah itu di contact name ini untuk orang yang melakukan reservasi di IC-nya. Ini alamat dan diberi nomor telepon di bawahnya. Setelah itu di booking name kita juga ganti dengan nama company name-nya.
untuk market segmennya kita menyesuaikan. Seperti ini kan kampus itu education, terus tanggal ini adalah tanggal untuk pembuatan BEO-nya. Jadi terus setelah itu di sini diberi tanggal kapan eventnya. Di sini tertera jam, dari jam berapa sampai jam berapa. Tadi untuk Unipar itu jam 1 sampai jam 7. Ini venue ini tempatnya di mana, di ruang meeting mana. Setelah itu untuk setup layoutnya apa. Setelah itu arrangement itu paket yang dipilih. Paket meeting yang Iya. Ada apa aja untuk paket meeting yang kamu tahu? Ada full board, full day, terus Yang sehari lunch, half day meeting, terus ada yang dinner paket. dinner with kids, lunch with kids. Kalau yang menginap namanya paket meeting apa? Yang menginap itu namanya paket meeting full board. Kalau untuk paket meeting yang tanpa menginap tapi seharian itu namanya full day. Untuk yang hanya setengah hari namanya half day. Untuk yang hanya ambil paket makannya aja itu bisa pilih mau yang lunch atau dinner with kids. Lanjut. Untuk ini ambil yang full day meeting. Kids. Jadi untuk teks diisi berapa page-nya, dan ini nama sales yang menghandle event tersebut. Setelah itu di sini diteliti lagi, takut ada yang salah, beberapa diganti seperti ini untuk departemen front office biasanya di departemen front office itu biasanya mengetahui tentang di mana ruangannya agar nanti tamu yang datang bertanya bisa langsung diarahkan. Terus housekeeping di standby di tempat untuk menjaga kebersihan di area meeting tersebut. Terus security-nya bisa menghandle parkiran tamu, lebih banyak mobil atau lebih banyak motor nantinya agar bisa dipilah ada di parkiran basement dan ada yang di depan hotel. Untuk engineering agar bisa menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti LCD, mic wireless, dan sound system. Sedangkan untuk banquet agar bisa menyiapkan makanan sesuai dengan teksnya dan bisa menyiapkan di mana ruangannya tersebut. Seperti di sini ini diganti dengan 20 page sesuai dengan pesanannya tadi. Setelah itu lanjut di bagian produk. Jadi untuk banquet itu spesifiknya tentang kebutuhan layout ya, sama jumlah teksnya. Jadi untuk menentukan misalnya dia minta setup classroom butuh berapa kursi, itu di situ ditulis di bagian banquet operasional. Di sini nama intinya juga diganti. Itu ditulis di signboard. Produk ini untuk menyiapkan jam berapa makanan harus ready, di mana, dan berapa jumlahnya. Untuk menunya kadang tamu ada yang memilih dan ada juga yang as per chef, yaitu bagian chefnya yang memilih sendiri.
Untuk Unipar kemarin hanya satu ya, ada di jam 17. Dia masuk ke dealer dia soalnya kan buka puasa. Setelah itu ini Venue mau di dalam ruangan atau pre-function? Iya. Ada di pre-function. beda. Beda karena ini diganti untuk X-nya. Ini spasial untuk tipe satunya di jam sama ya? Kita smartbox. Ini berapa? Ini Jam 5. sampai ke situ. Ke internal breakdown sekarang. Untuk internal breakdown ini adalah harga-harganya, dimana kemarin harganya itu per pax-nya di 400. Setelah itu ini pax-nya 20. Setelah itu di breakdown-nya ini diganti menyesuaikan harganya ini dia. Untuk harga dimana kemarin 300 ya? 500, 100, 100. 200 bila 300, 100 jadi kena 100 juta. Di harga 100.000. Deh, itu dong summary dong di kolom internal breakdown. Di Summary maksudnya menurut kamu kesimpulannya tuh internal breakdown gimana? totalan harganya. Jadi di sini kan ada harga perfectnya. Nah, 400 itu untuk dealnya berapa, coffee breaknya berapa, coffee break 2-nya berapa. Jadi kayak ngejelasin dari harga-harganya itu berapa saja. Pak, bantu lengkapin ya. Jadi kolom internal breakdown itu yang pertama kita nulis detail tentang total paymentnya. Jadi harga per pax dikali jumlah pax sehingga ketemu total untuk tagihannya nanti berapa. Terus bawahnya kita tulis breakdown karena dia full day, jadi kan full day itu 1 kali meals sama 2 kali coffee break. Mealsnya itu boleh antara lunch atau dinner. Habis itu CB1 nya berapa, CB2 nya berapa, ketemu cocok nggak sama total yang payment itu. Kalau udah cocok berarti udah benar. Terus kolom paling bawah Di ini adalah tanda tangan. acknowledge by itu maksudnya dari debt head masing-masing departemen sudah mengetahui, jadinya sudah menandatangan BO.
Di situ ada FB produk, berarti dari chef yang tanda tangan. Ya. FB service berarti dari tim banket untuk yang kebutuhan operasional, engineering, operational manager, dan general manager. Yang paling kiri dari sales yang member. Oke. Setelah kamu buat ini, terus apa yang kamu lakukan selanjutnya? Ini di print, setelah itu minta tanda tangan ke departemen tadi, setelah itu di fotokopi berapa untuk disebarkan ke masing-masing departemen. Jadi setelah semua terisi tanda tangannya, baru di fotokopi sesuai jumlah departemen, termasuk security juga dapat, housekeeping juga dapat. Tuh. Selesai. Saya udah siap ya. Ya, bisa tentunya. Nggak ini aja. Oh, ini. Ini selanjutnya ngapain? Bikin company profile. Company cover. Itu tujuannya untuk apa? Untuk tamu yang menggunakan harga kebun. Aku betulin ya. Iya. Company profile itu kita masukkan nama company ke sistem VXP. Tujuannya ketika tim FO bikin reservasi, di situ kan harus ada rumahnya untuk kita bisa bikin bill. Nah, jadi harus ada nama instansi yang sudah dimasukkan ke sistem VXP. Untuk langkah-langkahnya seperti gimana? Awalnya buka PSP langsung ke FO, setelah itu ke company dan di new folder. Di sini masukkan nama orangnya, Nama instansinya. setelah itu di nama instansinya dan di country kita ambil di tanda tanya lalu cari Urut negara. aja deh, urut aja pada ini sesuai SOP. Jadi setelah nama ini ke company-nya, setelah itu di alamatnya. Di company title ada apa aja di situ? Company title itu Diklik aja tanda tanya nggak apa-apa. Nah, di bagian sini ada yang kalau company biasanya diklik di mana? company biasanya di PT. Ya, di PT. Di PT ini, setelah itu di bagian alamatnya. Setelah alamat ini langsung mengisi country, di mana country ini menyesuaikan dengan negaranya. Ini Sebelum country ini penting ya, city. kotanya, seperti contohnya Jember. ya. Setelah itu di bagian sales ID ini biasanya ada berapa nama sales, nanti ini menyesuaikan reservasinya ke siapa. Seperti ini. Setelah itu sudah di save. Enggak dong. Book source diisi. Sederhana sekali kalau diisi. SB by Hotel Sales. Ini Baru dicentang. sini nggak bisa lagi. Oh, karena belum diisi ya. Ya, jadi seolah-olah udah nggak isi lah ya. Ya. Ini nanti kan udah dicentang nih, dicentang tuh nanti muncul nama PIC dari instansi tersebut. Iya. Itu langsung kita isi. Kalau udah tahu, kalau nggak tahu ya kita bisa random. Terus diisi nomor teleponnya. Itu dicentang. Setelah dicentang nanti muncul kontrak rate-nya. Itu dari tim sales yang akan menginfokan nanti. Biasanya kalau company berarti ambil yang corporate A. Iya. Aku coba keluar dulu. Nah, di card type untuk bikin company profile itu ada company dan travel agent. Karena di sini nggak ada government, jadi government itu biasanya masuk ke company. Untuk travel agent itu dari pihak travel agent yang online ataupun offline
Habis itu untuk EO masuknya ke company juga. Kenapa kita pisah? Karena antara harga corporate dengan harga travel agent itu berbeda. Sedangkan harga corporate untuk dengan harga government itu biasanya sama gitu. Udah habis itu Untuk memberi harga corporate-nya biasanya tekan kanan, setelah itu attach contract rate. Di sini kita pilih core A seperti ini, setelah itu dipencet OK. Ini akan sudah otomatis terganti. Jadi tim FO waktu bikin reservasiannya enak, harganya udah langsung muncul karena sudah ke setting di company profile-nya. Udah, itu untuk company profile. Jadi company profile itu dibuat untuk instansi-instansi yang belum masuk di sistem. Kalau misalnya sudah masuk di sistem, FO-nya tinggal langsung ambil aja. Ya, jadi deh.